Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Insya Allah pada kesempatan ini Ustadz akan menyampaikan 30 kisah dalam Al-Quran, dan kisah yang ke-20 adalah kisah Maryam, wanita suci yang dimuliakan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 42-43, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Kita lihat bagaimana artinya. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, Allah telah mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita yang ada di dunia ini. Kemudian pada ayat selanjutnya, yaitu ayat 43, yang artinya, wahai Maryam, taatlah kepada Rabbmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, tentunya di sini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Kenapa harus Maryam? Kenapa Maryam adalah wanita yang diangkat derajatnya oleh Allah? Kenapa Maryam adalah wanita yang dipilih oleh Allah Ta'ala? Dan kenapa pula Maryam adalah wanita yang diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya hal ini semua terjawab ketika kita melihat bagaimana kehidupan Maryam semenjak ia kecil. Oleh siapa ia diasuh? Siapakah keluarganya? Maka ketika kita melihat bahwasanya Maryam ini merupakan bagian dari keluarga Imran, keluarga yang sangat terpandang, keluarga yang sangat-sangat soleh. Maka kemudian kita lihat bagaimana background keluarga Imran, yaitu sebuah keluarga yang sangat terkenal, yang sangat terhormat, yang dimana merupakan sosok yang dipandang sebagai keluarga yang sangat soleh. Begitu juga dengan Maryam. Maryam semenjak kecil diasuh oleh seorang Nabiullah, yaitu Nabi Zakaria. Dan kehidupan kecil Maryam ini sudah dipenuhi dengan rajinnya ia beribadah kepada Allah. Maka tentulah tidak heran bagaimana sampai Jibril berkata kepada Maryam, ya Maryam, innallaha astafaki. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu. Maksudnya Allah telah memilihmu dan memberimu sifat-sifat yang mulia dan akhlak yang luhur. Kemudian dilanjutkan, wa tahharaki. Allah juga mensucikan kamu. Maksudnya adalah Allah mensucikanmu dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji, dari perbuatan-perbuatan yang hina. Allah telah melindungimu dari itu semua. Allah telah mensucikanmu dari perbuatan-perbuatan yang kotor, wahai Maryam. Kemudian Allah melanjutkan lagi, wastafaki. Allah telah melebihkan kamu di segala wanita yang ada di muka bumi ini. Allah telah melebihkan kamu. Maksudnya apa? Tidak ada yang mencapai puncak kesempurnaan ini di antara wanita-wanita lainnya yang semasa hidup dengan kamu kecuali kamu, wahai Maryam. Maka sesungguhnya ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa, suatu reward yang sangat luar biasa dari Allah diberikan kepada Maryam. Maka tidak heran pada ayat selanjutnya Allah berfirman, ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Bagaimana di sini Allah merintahkan Maryam untuk taat kepada Allah. Ini merupakan bentuk syukur atas segala bentuk reward yang telah Allah berikan. Bagaimana Allah telah mengangkat derajatnya, telah mensucikannya, telah melebihkannya di antara wanita-wanita lainnya yang ada di muka bumi ini di masanya Maryam. Maka tentunya sebagai bentuk rasa syukur, sebagai hamba yang taat kepada Allah, maka semakin bertambahlah ibadahnya Maryam. Seharusnya seperti itu, dan memang itulah yang dilakukan oleh Maryam. Sehingga kita semua menjadi tahu, tidak sia-sia diberikan reward kepada Maryam karena ia membuktikan bahwasanya ia layak untuk mendapatkan hal tersebut. Karena setelah dikabarkan hal tersebut, keimanan Maryam bertambah, ibadahnya pun bertambah. Kemudian Allah melanjutkan, wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Maka sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Dalam artian
perbanyaklah ibadahmu, perbanyaklah salatmu wahai Maryam. Maka di sini kita lihat betapa luar biasa ya, hal yang didapatkan oleh Maryam. Tentunya ini bukanlah merupakan hal yang sia-sia, karena memang Maryam layak dan sangat-sangat layak untuk mendapatkan hal tersebut. Bagaimana sedari kecilnya pondasi yang ditanamkan oleh keluarganya sangat-sangat kuat akan syarat keimanan, sehingga ketika besar ia mampu memaksimalkan hal itu semuanya. Maka kita lihat bagaimana Maryam ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, difitnah oleh kaumnya sendiri, apa yang lakukan? Apakah ia menyesal? Tentu tidak. Apa yang dilakukan Maryam merupakan hal yang seharusnya dicontohkan oleh semua wanita yang ada di muka bumi ini. Ketika mendapatkan ujian bukannya mengeluh, bukannya hanya bisa menangis, tetapi ia memantapkan dirinya untuk semakin banyak beribadah kepada Allah, semakin banyak meminta ampunan kepada Allah. Maka tidak heran bagaimana semua ini seharusnya layak didapatkan oleh Maryam binti Imran. Maka sedikitnya ada dua inti pesan yang bisa kita ambil ibrahnya atau pelajarannya dari ayat ini. Yaitu yang pertama, bahwasanya Ibunda Maryam adalah salah satu di antara 4 perempuan yang sangat dimuliakan dan diangkat derajatnya dalam Islam. Kita tahu bahwasanya ada sebuah hadis bahwasanya ada 4 pemuka wanita nanti di surga, dan salah satunya adalah Ibunda Maryam binti Imran. Kemudian pesan kedua yang dapat kita ambil bahwasanya sosok Maryam binti Imran seharusnya menjadi role model bagi setiap wanita yang ada di muka bumi ini. Bagaimana setelah diberikan ujian, setelah diberikan kenikmatan, mereka tetap semangat untuk beribadah dan istiqomah. Inilah yang harus diperhatikan. Semua orang mungkin beribadah, tapi tidak semua orang sanggup untuk menjalankan istiqomah. Maka di sini sosok Maryam seharusnya menjadi sosok inspirasi bagi seluruh wanita di muka bumi ini. Bagaimana ia menjalankan ketaatan kepada Rabb-nya dan senantiasa berada di jalan tersebut. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kisah yang berikutnya, saksikan kembali program SHQ Berkisah episode berikutnya ya. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Sekolah Hafiz Quran, bertauhid, berbakti, cerdas, berakhlak. Allahu Akbar. Syukran jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.